Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Ketemu lagi dengan saya Ifnur Fadila Leptonia, NPM 211305346, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pramuka penggalang. Apa sih pramuka penggalang itu? Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Penggunaan istilah penggalang diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya peristiwa sejarah berupa Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berdasarkan pencapaian syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada penggalang ramuh, yang kedua ada penggalang rakit, dan yang ketiga ada penggalang terap dan pramuka Garuda. Tingkatan penggalang yang memiliki syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji penggalang, yaitu disebut dengan Tri Satya. Janji pramuka penggalang berbeda dengan siaga dan penega atau pandega. Dan kode moral atau dharma penggalang yang disebut dengan Dasa Dharma. Tri Satya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, tampil dan gembira. 7. Hemat, jamat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain: 1. Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat: Jambore nasional atau Jamnas, Jambore daerah atau Jamda, Jambore cabang, dan Jambore ranting. Yang kedua ada lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga, Geladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Keempat, penjelajahan atau wet camp adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti Morse atau semapor, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Yang kelima ada latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam ada perkemahan, adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan.
Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan dan sejenisnya. Yang ketujuh ada Jambore on the Earth and Jambore on the Internet. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. Kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Tiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersah. Empat, pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan ikuti seluruh peserta upacara. Kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Ketujuh, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8, pembacaan dasar dharma oleh yang bertugas. 9, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10, doa dipimpin oleh pembina upacara. 11, pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13, Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan.